Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bab ketiga, taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah, taat berarti tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan Allah dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan sesama manusia dan makhluk lainnya. Nah, kita masuk yang pertama yaitu taat. Taat artinya tunduk, patuh, dan setia. Nah, yang dimaksud taat di sini adalah taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah Allah dan aturan-aturan Allah dan segala hal, baik itu aturan yang berhubungan dengan ibadah kepada Allah maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi sesama manusia dan makhluk lainnya. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. B. Ikhlas. Ikhlas secara bahasa berarti bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharapkan ridho Allah semata dalam beramal, dalam wujud menjalankan ketaatan kepada Allah semata, dalam beramal, sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dalam semua aspek. Ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amal. Ternyata, nilai setiap amal seseorang di sisi Allah adalah tergantung pada keikhlasan hamba dalam berniat. Artinya, dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat diterimanya amalan tersebut. Allah berfirman dalam Quran surah Al-An'am ayat 162, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, katakanlah, sungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. C. Khauf. Khauf secara bahasa berarti takut, resah, dan khawatir. Sedangkan menurut istilah berarti suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna pengabdiannya. Takut dan khawatir kalau Allah tidak senang padanya dan akan menghukumnya karena apa yang telah ia lakukan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 56-61. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun walladzina hum biayati rabbihim yu'minun walladzina hum birabbihim la yusyrikun walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wadilla annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusarri'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Sungguhnya orang-orang yang berhati-hati karena takut ajab Tuhan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat Tuhan mereka dan orang-orang yang tidak mempersekutukan dengan Tuhan mereka sesuatu apapun, dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut. Sungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Mereka itu bersegera untuk mendapatkan kebaikan dan mereka lah orang-orang yang segera memperoleh. D. Taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali, sedangkan secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 22. Kemudian Allah ada zat yang menerima taubat sebagaimana disebutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 48, tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni Allah kecuali dosa syirik atau mempersekutukannya. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna dzalik
liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara isman 'azima. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu. Bagi siapa yang dikehendaki. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ya telah berbuat dosa yang besar. Nah, jadi Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Segala dosa yang dibuat manusia itu dimaafkan oleh Allah, kecuali dosa syirik. Apa itu syirik? Mempersekutukan Allah. Nah, kemudian jenis-jenis dan syarat-syarat taubat. A. Taubat menyangkut dosa terhadap Allah. Syarat-syaratnya ialah: 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Kemudian B. Taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Syarat-syaratnya ialah: 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukan lagi selamanya. 4. Membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. A. Apabila menyangkut harta harus dikembalikan. B. Apabila menyangkut non-materi seperti pernah memfitnah atau menggibah harus minta maaf. Nah, catatan dari Ibu, lengkapi catatannya mulai dari bab 1 sampai bab 3. Latihan yang belum dikerjakan. Bukunya, buku catatan dan latihannya harus disampung. Ibu sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.